Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh, para bini sepuh, para hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Masjid Nur Muhammad Randu Agung rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Injing menika kula lan panjenengan melebet hari yang ke-17 nggih. Mugi-mugi siam ingkang kita lampahi lan mugi ibadah-ibadah yang lain, mugi-mugi sedaya ditentrami dening Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Monggo kita niat iktikaf, barangkali ada yang belum berniat iktikaf di masjid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul iktikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Monggo sareng-sareng kita waos suratul Fatihah. Mugi-mugi majelis menika dados majelis ilmu ingkang nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawahu as-salafus salih. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin wa a'immatil mujtahidin wal qurra'il mufassirin wa nakhussu khususan ila silsilati masyayikhina fi ta'limina wa ta'allumina wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para rawuh rahimakumullah. Kalau kita ini melihat di dalam Al-Quran, wonten perintah sholat, perintah zakat, niku tersebar di banyak tempat. Dan surat niki wonten, surat niki terulang lagi. Tetapi biasanya memang sama-sama terulang, tapi ada penekanan-penekanan yang berbeda. Tapi kalau bicara mengenai puasa, bicara mengenai bulan Ramadan, niku tempatnya hanya wonten setunggal. Jenengan matos perintah puasa mboten wonten lintune kecuali ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam dan seterusnya. Niku Al-Baqarah 183. 184, 185. Kapan diwajibno puasa niku? Syahrul Ramadan niku disifati alladzi unzilal Qur'an, alladzi unzila fihil Qur'an. Dan bulan Ramadan itu diturunkan Al-Qur'an. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu namung mensifati bulan Ramadan itu bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Karena bulan ini diturunkan Al-Quran, maka Ramadan ini menjadi bulan yang mulia. Kita ini umat Islam diberi kitab suci Al-Quran, maka menjadi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas dan seterusnya itu. Malam yang diturunkan Al-Quran itu menjadi malam kepastian, malam yang penuh barokah, malam yang luar biasa,
namanya Lailatul Qadar. Yo kan ngoten. Berarti di sini ada satu gambaran yang jelas. Kita ini diberitahu oleh Allah, diinformasikan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Qur'an di dalam bulan Ramadan itu. Napa Al-Qur'an itu? Untuk apa? Hudan linnas, kan ngoten. Berarti kita diberi waktu. Ini karena kasih sayangnya Allah yang luar biasa para rawuh, para bapak, para ibu. Karena kasih sayang Allah yang luar biasa, Allah turunkan satu buku petunjuk, yang buku petunjuk itu nek pingin selamat. Guru kula singen dawuh ketika kula ten pondok singen. Jadi pertanyaan besarnya ngeten. Bisa ndak manusia itu hidup di bumi, hidup di dunia itu tanpa petunjuk Al-Qur'an? Maka jawabannya, kalau yang dituju hanya ketika di dunia, boleh jadi bisa. Tapi masalahnya, hidup itu kan ndak cuma di sini. Urip kula lan panjenengan ini kan dunia itu salah satu fase. Makanya disebut al-hayat ad-dunya, kehidupan dunia. Dunia niku dari kata-kata dana. Dana niku artinya rendah. Isim tafdilnya bentuk superlatif itu kalau muannas dunya, kalau mudzakkar adna. Hasan bentuk isim tafdilnya ahsan atau husna. Al-asma al-husna atau asmaullah al-husna, nama-nama Allah yang terindah, yang paling indah. Ya. Berarti dunia nak disifati kali al-hayat dunya, kehidupan yang paling rendah, berarti ada bandingannya, ngoten lho. Lah kula lan panjenengan niki sebagai orang mukmin itu yang betul-betul meyakini bahwa tidak mendustakan adanya hari akhir, adanya hari pembalasan. Untuk itulah diberikan risalah namanya agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, kan ngoten. Tahukah engkau wahai Muhammad, orang yang mendustakan agama? Ad-din itu mendustakan agama. Artinya apa? Termasuk tidak percaya hari akhir. Nek orang boten percaya wonten balasan nanti di sana, iku uripe sak karepe dhewe. Tapi lek percaya mesti hati-hati. Aku nglakoni ngene iki sok mben dihisab, lho kan ngoten. Maka al-haya ad-dunya itu rendah. Lah, karena kita ini hidup tidak hanya di dunia, dunia itu adalah bagian dari perjalanan, dari rangkaian kehidupan kita yang nanti endingnya itu di akhirat. Nah, ketika masuk menuju pintu akhirat itu melalui alam barzakh. Ya, termasuk ada proses-proses yang lain sampai nanti keputusannya niki lek gak ndek swarga ya ndek neraka. Nek mampir neraka ono sing selamanya, ono sing sementara. Selama ada kalimat la ilaha illallah, maka dia tidak selamanya di neraka, akan dientas ke surga kalau dosa-dosanya sudah bersih. Tapi diumbat neraka niku nggih soro. Sedina niku nek berdasarkan ayat ten surah Al-Hajj niku, wa yasta'jilunaka bil adzabi wa la yukhlifallahu wa'da wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Sedina hitungan ya di sisi Allah itu sama dengan hitungan 1000 tahun hitungan kalian. Dadi lek ana mlebu neraka pirang jam? Sak jam, setengah dina niku sami dengan 500 tahun. Naudzubillah. 500 tahun nek enak gak krasa, nek gak enak ojo meneh 500 tahun. 5 menit mawon wis usrek. Jenengan ten masjid umpami lho ya, mboten ten mriki tapi ten nggon lintu. Rasulullah itu kan ngajarkan nek ten masjid, nek sen mari lek ten hadis niku mantun maem bawang. Itu artinya sesungguhnya secara implisit enggak hanya bawang tetapi pokoknya sesuatu yang mengganggu. Mungkin bisa kita luaskan pemahaman itu umpama kumus-kumus durung atus, gak wangi blas, keringete mambu jamaah. Tanggane sing saken iki. Niku sing jajare niku kait salam ini wis gopoh pengin ngale. Lek ana wong ngale aja langsung suudzon, wong gak wiritan. Aja pinggire sing
Kecut, mboten niki guyon lho nggih. Lah niku jejer niku nek gak enak, padahal tanggane sing gak enak, bukan langsung kena pada kita. Gak kerasa awake dhewe. Nek singen tasik dereng wonten Gojek nggih, numpak angkot, numpak len niku lho. Utawa bis. Dan Surabaya lungguh jejer. Kok jejere umama ibu-ibu nggih. Ibu-ibu biasanya sing gak disenengi iku wong sing rokokan di jero bis. Ya. Mbahmi lho nggih. Biasa kadung geding ngoten niku tambah nyanding. Gedang kadung gak seneng niku mundak nyanding, tambah ketemu ae. Biasanya ngoten memang. Wong sing wedi kucing itu tambah kucing senengane moro ngoten. Lah niku kait numpak kok pinggire wis rokokan bahas-bahas wis guwupuh karepe dhewe. Ngeten. Kate pindah iku nggon liyane wis bek kate ngadeg kok ya pegel ngoten. Niku jek ae tutuk lawang mriki. Sak rasane sikile wis pengen mencolot mudun. Nek mencolot mudun ya kon bayar lah gak tutuk lah nang Surabaya. Niku baru yang sifatnya sementara. Lah kan rokok. Kate melayu nandi. Wong penjaga neraka niku yang dikomandani malaikat Malik niku mboten saged guyu. Lho nggih. Memang Allah ciptakan malaikat penjaga neraka itu tidak bisa senyum. Nek iso guyu lak kenaan lah. Sampai ketika peristiwa Mi'raj, Rasulullah itu ketemu malaikat Malik. Niku ketemu Rasulullah mboten saged guyu. Anjen gak diulangi guyu. Malaikat Jibril jelasaken, "Wahai Muhammad ya Rasulullah, niki malaikat Malik niki jaga neraka anjene. Umpama dhek niki memang ditakdirkan oleh Allah saged guyu ya pasti guyu ketemu jenengan." Niku mboten. Nek menungso ini kan memang diberi potensi guyu ya iso, nangis ya iso kan ngoten. Nah niki. Oke, kembali ke materi tadi. Dados ngoten para rawuh. Nek wis ten neraka niku, niki yang ending ini. Jadi kalau dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di akhirat itu hanya dua tempat itu. Kalau orang Mu'tazilah kan mengatakan ada al-manzilah bainal manzilatain, ada satu tempat, satu posisi, satu kedudukan atau satu ya tempat lah. Itu yang di antara dua tempat, gak di surga, gak di neraka. Tapi ini bukan akidah kita, ini beda. Nah, maka dari itu Quran itu memberi satu petunjuk. Contohnya ngeten. Panjenengan nek tumbas HP. Ini beberapa kali saya sampaikan di beberapa majelis. Ini kan tenggriane kan HP ini hampir sekarang semuanya punya. Sing sepuh-sepuh nggih banyak yang punya. Cuma iso gawe sampai nemen apa enggak iku sing iso mek telepon tok ngoten nggih wonten. Ngetik WA rada kangelan. Kalaupun bisa itu kadang nyuwuni settingan hurufnya digedhek-gedhekno ngoten. HP, TV, terus pokoknya tumbas barang-barang lah. Niku lek jenengan tumbasi anyar. Maka disertai dengan user manual. Ini petunjuk penggunaan agar HP itu awet. Contoh, jauhkan dari air, jangan terkena air. Ini hampir semua HP, hampir semua alat elektronik itu pengapesannya banyu. Jenengan tumbas TV sing luaran, jenengan grojok banyu sak timbo. Pemenang dalam kondisi ketika nyala sakit konslet. HP nggih ngoten. Durung maneh nek korusi napa nayeng niku. Korusi itu proses berkarat itu di dalamnya itu terus berjalan. Nanti akan melemahkan ini terus ngoten. Berarti apa? Berarti nek pingin HP niku awet, ojo diumbah. Jangan dibanting. Lho kan ngoten. Nek dicas niku belum selesai wis moro-moro dicopot, dicas maneh cek piro niku kadang-kadang membuat baterainya itu nanti rusak. Lah kerusakan itu bisa berbagai hal, tergantung sebabnya apa. Menungso sami. Allah niku menciptakan manusia. Manusia itu disebut dengan grand design. Ini desain terbaik sebagai makhluk. Diciptakanlah hardware bentuknya ini luar, ada software programnya di dalamnya.
Ya. Niku dikai Allah niku Ar-Rahman, Maha Pengasih. Makanya surah Ar-Rahman niku setelah Allah menyebutkan dirinya dengan sifat Ar-Rahman, lanjutannya apa? Allamal Quran. Loh, ini luar biasa ini. Ya, di ayat-ayat yang lain biasanya menciptakan dulu alladzi khalaqa fasawwa baru walladzi qaddara fahada. Fahada itu dengan Al-Qur'an. Tapi Ar-Rahman ini yang diangkat itu Ar-Rahman. Allah mencitrakan dirinya itu dengan sifat Ar-Rahman yang luar biasa. Buktinya apa Ar-Rahman? Kilo allamal Qur'an. Baru khalaqal insan allamahul bayan. Jadi wong niku nek kepingin selamat ngikuti Al-Qur'an. Maka kalau Al-Qur'an itu diturunkan di bulan Ramadan, sesungguhnya Allah memberi waktu kepada kita selama 1 bulan, saged 29, saged 3 doso. Umpama di voting ngono kathah milih 29. Apa ndang riyo mboten niki mboten urusan pilihan niki. Niki mangke tergantung terkait dengan hisab dan ru'yah. Ru'yah nih, pakai hamzah nih. Orang tuh kadang-kadang bingung. Ada ru'yah, ada ruqyah, itu beda. Kalau ruqyah itu terkait dengan terapi pengobatan, ya mungkin ada jin-jin atau apa, itu pakai qaf. Ru'yah itu ro'a, dari ro'a, melihat, artinya hilalnya sudah terlihat belum? Sudah di atas 2 derajat, sudah imkanur ru'yah, kan ngoten. Jadi itu beda antara ru'yah dengan ruqyah. Oke, kita lanjutkan. Jadi Allah memberi waktu 29 dina niki. Wis kula mendhet 29, 28 gak mungkin. Nah ana sing poso 28, 27 wis mesti ngawur niku. Golek enake jandang bukol. Jadi semua itu kita dalam beragama itu harus ada landasannya. Nah landasan itu kalau yang sudah ahli, sudah bisa melakukan ijtihad, paling tidak ijtihad atau bermadhab secara manhaji, dia bisa berhak. Tetapi kalau tidak bisa, tingkatan kados kula lan panjenengan, kita ngikuti derek kiai, derek ulama. Makanya ayatnya kan fasalu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Niku. Kita lanjutkan. Lah 30 dina niki lho. Allazi unzila fihil Qur'an, maka pertanyaan besarnya sudah sejauh mana kita ini bisa mendownload, merayakan, memfungsikan Al-Qur'an itu betul-betul sebagai hudan linnas. Niki nek pengin selamat dunya akhirate. Al-Qur'an mengatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina. Zina niku napa kok nyedhek gak oleh, karena zina itu ibarat pusaran yang bisa menarik seseorang yang dekat-dekat dengan itu. Tiang lek wis nate naudzubillah berbuat zina niku innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Sakit tobat nggih sakit, tapi masih tobat itu tapi tetap dalam hati kecilnya penyesalan tidak akan pernah hilang. Ini betul-betul harus kita jaga betul. Nggih. Mangatan Islam niku kewereng nek urusan bab zina nih. Nek wong sing wis tau nikah kok zina, ini namanya zina muhson, berat niku, bahkan dirajam sampai mati. Itu aslinya begitu, wala ta'khudhukum bihima ra'fah. Orang yang melihat itu tidak boleh merasa saknoi. Jadi niki. Jadi nek pengin selamat dunia akhirati, ya niki ikuti petunjuk Al-Qur'an. Lah, ikuti petunjuk Al-Qur'an itu dengan cara apa? Ini yang kadang-kadang nuwun sewu di luar sana ada orang yang menggembor-gemborkan kembali ke Al-Qur'an dan hadis. Slogannya bagus, cuman kadang-kadang prakteknya niki yang kurang pas. Kembali itu tiba langsung memahami ngeten, delok terjemahane. Ndak bisa, mboten cekap ngoten. Jadi kalau kita ikut imam-imam mazhab, niki sering saya sampaikan, itu termasuk kembali kepada Al-Qur'an. Kenapa? Karena imam mazhab inilah yang sudah
menggali kandungan hukum dari apa yang ada dalam kalamullah. Ini pernah saya sampaikan di pertemuan pertama dulu. Ini saya ulang malih. Cek kita ini betul-betul ingat. Karena manusia itu memorinya terbatas, kadang lali. Ono sing lali temenan, lek sing ngelali niku sing bahaya. Iya ta, kapan sih? Enggak ngelali. Pura-pura lali. Nah, alladzi unzila fihil Qur'an ini memberi pelajaran kepada kita. Ramadan ini awake dhewe interaksi teng Quran ini sudah seberapa dekat. Pertama minimal mocone. Awake dhewe maca iki sedina suwi ping pinten. Majelis taklim ngoten iki. Karena majelis taklim itu juga termasuk kita berusaha mendownload atau mengunduh petunjuk-petunjuk dari Al-Qur'an. Itu juga termasuk. Makanya kesunahan puasa termasuk al-istighalu bil ilmi dan seterusnya itu. Apalagi hari ini 17 Ramadan itu mayoritas atau jumhur itu mengatakan bahwa Al-Qur'an itu permulaannya ketika turun sebagai kalam lafzi yang dibawa oleh malaikat Jibril disampaikan kepada Rasulullah itu turun pada 17 Ramadan berdasarkan ayat wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu walil rasuli walidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil in kuntum amantum billah wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an. Jadi terkait dengan apa-apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami yaitu Rasulullah. Kapan itu? Yaumal Furqan, pada hari Al-Furqan. Apa itu hari Al-Furqan? Hari di mana di situ menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Kapan itu? Yaumal taqal jam'an, hari ketika bertemunya dua pasukan. Ternyata ini mufassirin menyatakan dua pasukan itu kapan? Yaitu terjadi ketika perang Badar Kubro tahun kedua Hijriah. Jadi Al-Quran awal turunnya ketika di Makkah karena Rasulullah ketika dilantik jadi Nabi. Perang Badar itu terjadi pada tahun kedua Hijriah. Jadi ini. Maka dari itu jika kita membicarakan tentang kesunahan dan adab-adab puasa, itu kembalinya sesungguhnya adalah bagaimana kita ini mensyukuri anugerah Allah berupa kalamullah dengan cara apa? Mengunduh. Bahasa lari saat ini download itu bahasa Inggris tapi kabeh pun paham. Lari tali itu paham. Aku download game, download. Nah ini yang di-download apa? Yang di-download ini petunjuk Allah, hudan. Ngoten lho. Nah di sini kita lanjutkan materi kita yang lalu, yang termasuk disunnahkan bagi orang yang puasa itu adalah makan sahur. Ya, ada hadis riwayat Ahmad rahimahullah, as-sahuru barakatun fala tada'uhu. Ya, sahur itu barokah. Maka janganlah kalian meninggalkannya. Ya. Walaupun salah seorang di antara kalian itu hanya minum dengan jur'atama'in, itu apa? Seteguk air. Fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah beserta para malaikatnya niku senantiasa memohonkan ampun, memohonkan rahmat kepada Allah bagi orang-orang yang sahur. Nggih. Jenengan sampun sahur sedaya, nek pun imsak nggih mboten angsal. Engko mari ngasih, aku mang durung sahur tak sahur dhisik kan sahur iku barokah. Niki arek sakniki ini kadang-kadang aneh-aneh. Kadang wong sing ngirim WA nang koncone. Selamat melakukan ibadah puasa, selamat melaksanakan ibadah puasa. Jangan lupa makan siang ya biar kuat puasanya. Ya opo. Makan siang biar kuat puasanya. Ini lah jenenge poso beduk arek cilik latihan. Nggih.
Jadi ini. Wa amma ta'khirus sahur ma lam yaqa' fi syakkin fil fajri. Ya. Fali hadithi at-Tabarani thalathun min akhlaqil mursalin. Jadi sahur niku yang bagus, yang sunnah itu diakhirkan. Tapi dengan catatan amma ta'khirus sahur ma lam yaqa' fi syakkin fil fajri. Selama dia masih meyakini bahwa ini belum subuh. Nek ragu-ragu subuh kok kurang adzan wis langsung aja. Ya jangan, enggak boleh. Kalau sekarang ini sudah enak. Kalau zaman dulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasik sugeng. Niku kan mikrofon dereng wonten. Jadi apa istilahnya? Kadang-kadang tuh orang ragu, iki wis fajar as-shadiq, al-fajr as-shadiq atau belum? Sudah terbit fajar shadiq atau belum yang menandakan masuk waktu subuh? Nah ini kadang-kadang ragu-ragu, nek ragu ya ojo. Mending enggak usah. Takhir itu yang penting ojo sampai pada masuk waktu subuh. Nah, di pertemuan yang lalu kita sempat menyinggung tentang imsak. Karena kearifan dan kebijaksanaan dari para ulama-ulama kita, timbangane posone iku sia-sia. Umpami nggih, ga ono imsak. Imsak itu makna aslinya kan menahan. Umpama ga ono imsak. Gak apa-apa imsak ku mangan, ngenteni subuh ae, nyawantai. Pas kecapan cek mulu-mulu pirsa nggih. Sendoke soalnya sing mlebu niki. Pas mulu-mulu azan Allahu Akbar. Nek dilek gagal puasanya. Jelas sudah nyata bahwa sudah azan. Nek dilepeh durung minum air. Wah iki apa ini? Nah, maka ulama menetapkan 10 menit sebelum masuk waktu subuh imsak kan ngoten. Umpama jenengan imsak jek nutupno rokok karek seprapat, ya monggo. Karek seprapat. Pokok ojo kesusu terus kualik, ya bahaya lek kualik. Napa namine lambene iso-iso gak sida poso. Gara-gara kesusu selak subuh rokoke kualik. Wonten tak kedadian ngoten niku. Mugi-mugi mboten nggih. Tapi lek sing sae guys, imsak wis mari sikatan aman pun. Ngoten. Nah, kenapa kok sahur itu sunnah diakhirkan? Lah arek cilik ditanglet ngeten jawabane napa? Cek gak luwih nemen-nemen. Nek sahur jam 1 wis kesuwen kok jam 8 esuk wis luwih. Ternyata ini berdasarkan hadis Rasulullah. Imam At-Tabarani mukharrijnya ini mengeluarkan hadis Thalathun min akhlaqil mursalin. Ada 3 hal yang termasuk akhlaknya para nabi, para rasul. Yang pertama, ta'jilul iftar. Ajjala yu'ajjilu ta'jil itu maknanya menyegerakan. Al-iftar itu berbuka puasa. Aftara. Fa'aftara. Poso niku para rawuh. Niki kalau kita lihat di dalam ayat Al-Qur'an, runtutan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Wow. Lanjutannya ada wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Ya. Barang siapa yang dalam kondisi sakit aw ala safarin atau sedang safar. Di sini para imam-imam madhab, para ulama-ulama fikih menetapkan kategori safar itu harus memenuhi persyaratan yang boleh dia fa'aftara, boleh berbuka. Gak me asal lunga, toko Randu Agung nang Lawang, aku lunga tak buka, mboten angsal. Saya kadang-kadang curiga, ojo-ojo di pasar-pasar kata tiang ngedusi mayit itu gara-gara punya pemahaman yang keliru. Jadi hampir iso ngedusi mayit. Ngedusi mayit biasanya ketok sikile tok. Lah warung ini lah posoan kata niki kaya uang ngedusi mayit. Mek ketok sikile, soalnya ditutupi keber kata. Tapi sudah lumayan, itu berarti menghormati yang puasa.
Aku. Itu ada syaratnya. Baik dari sisi masyaqqah, masafah, kan ngoten. Kita tidak akan mendiskusikan terlalu jauh ke sana. Kita kembali ke materi ini. Terus ana wong loro sakit utawa bepergian. Ya. Kemudian fa'aftara, tapi dia berbuka, mokel. Nggih, mboten poso. Maka fa'iddatun min ayyamin ukhra. Dia harus mengganti bilangan hari-hari yang dia tinggalkan itu di hari yang lain di luar bulan Ramadan. Mboten saged diganti di bulan Ramadan. Aku saya gak poso, meni tak sahur lho, meni cek Ramadan ya meni wis kewajibane sing dina meni mboten saged. Lah niki nyaur niki harus di luar Ramadan. Ternyata yang menarik di ayat ini setelah Allah dawuh wa man kana maridun, kula wis kaget bae wis muni. Wih. Dereng nggih? Kedap malih nggih. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Tutukane napa niki? Yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allah menginginkan bagi kalian itu kemudahan, keringanan, sing enteng-enteng. Wala yuridu bikumul usr. Sajane Allah itu enggak pengin sing abot. Ada kesan mufassirin yang mendapatkan hikmah pelajaran dari ayat ini ngeten. Iya tiba bener. Uang iku nek poso Ramadan sing biasae gak tahu poso, itu begitu poso Ramadan dengan modal keimanan yang kuat, maka Ramadan itu enteng dilakoni biasae. Koncone yo akeh. Tapi lek nyaur utang Ramadan, abot. Yang ibu-ibu niki pengalaman. Karena ibu-ibu niku wonten uzure saulan niku kadang wonten tamu sing rawuh. Kecuali kalau sudah monopause, sudah berhenti. Berhenti berarti sudah tidak bisa produksi, tidak bisa punya anak, selesai sudah. Nah ibu-ibu ini ngoten, Ramadan kan posone kan kudu diqadha. Nah salat kan salat jane berdasarkan hadis riwayat Aisyah memang salat tidak perlu diqadha umpami. Ini karena kasih sayang Allah. Nek salat diqadha niku rasane sikil kan, Mbah. Gak karu-karuan. Poso diqadha. Lho ngoten kadang-kadang ono sing wis kate poso kan wis Sya'ban wis akhir. Ya Allah utangku kurang piro iki. Soalnya niku wau sakjane luwih abot. Makanya nek sakit, selama sakitnya itu bukan sakit yang membahayakan untuk kesehatan, atas semek ngeluh titik, ya cok buko, ya damel tilem mawon. Aku maridon, apa ngeluh? Tiba ngeluh ini mergo gak duwe, ngeluh ini mergo THR-e. Nah ini sudah beda nih. Niki kalau poso. Apakah ibadah yang lain iya? Bisa jadi iya. Wonten tiyang niku naudzubillah niki mboten sanes jamaah Masjid Nur Muhammad niki niki di masyarakat di kampung yang lain. Wonten tiyang niku sing gadah mushaf ngeten iki kathah disimpen di musala ten rak-rak ngeten iki. Setahun gak tahu diresiki, gak tahu disopo. Mriki jenenge sawang bleduk iki sampai ana Spiderman. Laba-laba. Kate posone punya ghirah, punya semangat yang bagus dijogok dikebasi. Ngaji. Ada enggak yang begitu? Berarti Allah inginkan kemudahan untuk akses ibadah itu. Niki tutupno, kadang itu orang sing semangat nek ngarep tok sajane wis apik niate. Begitu dapat 10 hari mulai berbeti. Berbet. Bensin mulai mundak. Jadi mulai mikir yo akhirnya ngaji ini keter umpami lo ya. Niku sanes temriki niku ten nggon nintu mek damel contoh mawon. Biar kita bisa mengambil ibrah. Wonten niku, ngok ngaji oleh 10 dina durung khatam. Wis mari disimpen maneh. Ketemu maneh tahun ngarep, baleni meneh ngarep. Dadi sing lancar mek juz 1. Soale mari juz 1 ditutup kok baleni tahun ngarep juz 1 maneh. Lah terus yang tengah mbek mburi kapan diwaca? Dikira Quran mek juz 1 tok. Lah kan repot.
Makanya bulan suci Ramadan itu syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Nah, jenengan ngaos enten niki nanti fungsinya ini kita mendownload hudan, tapi yang paling mengena kepada kita baca. Imam Ahmad bin Hambal niku nate beliau itu bermimpi. Kita tidak usah tanya bentuknya seperti apa. Bermimpi bertemu Allah Azza wa Jalla. Ya. Lalu Imam Ahmad bertanya, mimpinya itu sampai 99 kali. Nah, Imam Ahmad bertanya, ya Allah, apa yang bisa mendekatkan hambamu itu kepada engkau ini nopo? Apa jawabnya? Yaitu dengan kalamku. Ngaji. Bifahmin au bi ghairi fahmin, tanya Imam Ahmad. Itu baca tok, harus paham. Napa lek gak paham ya gak apa-apa. Jawabannya napa? Bifahmin au bi ghairi fahmin. Paham gak paham ganjarannya tetap oleh. Makanya kemudian tiang niku nek kepingin Allah dawuh kepada kita, dialog Allah dawuh kepada kita, caranya baca Quran. Kalau kita yang ingin curhat kepada Allah melalui sholat, as-sholatu mi'rajul mu'min. Sehingga ada satu hikmah yang luar biasa para rawuh. Jenengan nek nanti maos kisah tentang Nabi Musa alaihi salam dan surat Toha. Nabi Musa itu nabi yang banyak diceritakan oleh Al-Qur'an. Di berbagai tempat di dalam surah di dalam Al-Qur'an. Nek ten surat Toha niku episodenya itu ketika Nabi Musa itu mau kembali ke Mesir setelah dari negeri Madian selama kira-kira 10 tahunan lebih. Setelah memperistri salah satu putrinya Nabi Syuaib yang itu dijelaskan dalam surah Al-Qasas. Pas balik di tengah perjalanan itu di atas bukit itu melihat cahaya seperti api. Nggih. Nggih. Setelah itu beliau dawuh ke istrinya, "Sik ndek kene ae, aku tak munggah rono." Singkat cerita ternyata itulah di situ Nabi Musa mendapatkan wahyu. Ya. Dan Allah menyatakan wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Aku telah memilih engkau wahai Musa, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Ada dialog. Kita tidak usah mempertanyakan ya apa carane, wallahu a'lam. Jadi tidak usah tanya kaifiyah, ini wilayah keimanan. Sama ketika Nabi Musa itu betul-betul oleh Allah dinyatakan wa kallamallahu Musa taklima. Musa itu betul-betul kalama, Allah berkalam dengan Musa, taklima dengan kalam yang sungguhan. Ya, termasuk ketika beliau diundang audiensi langsung dengan Allah, pelatihan selama 30 hari. 30 hari ternyata kurang, ditambah jadi 40 hari. Yang ketika 40 hari itu di Bukit Tur itu Bani Israel dititipkan kepada kakaknya yang namanya Nabi Harun. Ternyata pembangkangan kaum Bani Israel itu semakin menjadi-jadi ketika itu. Jadi wilayah kita percaya, nggih, tapi tidak perlu mempertanyakan kaifiyah. Ngoten nggih? Karena ada hal-hal yang memang itu wilayah keimanan. Lanjut. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Musa. Tanyaannya singkat. Wa matil ka biyaminika ya Musa. Di tangan kananmu itu apa Musa? Nabi Musa itu kan bawa tongkat. Termasuk tradisi para nabi itu biasanya bawa tongkat. Ini yang kemudian sampai hari ini diikuti oleh para kiai-kiai kita, para habaib-habaib. Karena para utusan para nabi itu bawa tongkat. Termasuk Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu bahkan ketika sedo, ketika wafat, itu jin-jin pasukannya itu tidak pirsa kalau Nabi Sulaiman, tidak tahu kalau Nabi Sulaiman itu wafat, karena beliau tetap berdiri di atas tongkatnya ketika sholat. Semua menduga masih sholat. Ternyata tahu-taunya
tongkatnya itu sudah dimakan rayap lalu beliau tersungkur. Ini Nabi Sulaiman. Itu dijelaskan di surah Saba. Nanti bisa panjenengan waos teng surah Saba. Lah, pertanyaan Allah kepada Nabi Musa itu singkat. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Ini tanganmu kok apa sing tangan kanan itu? Nek jenengan ditangleti orang yang biasa, umpami ini contoh analogi, tapi tidak sepenuhnya sama, tapi paling tidak bisa memberikan gambaran pada kita. Umpami sing tanglet niku, umpama lho nggih. Ini kan bapak-bapak yang sepuh-sepuh ini kan kabeh tahun nom, lek sing nom durung tahu sepuh. Lek sing sepuh wis mesti tahun nom wis. Zaman cik nom. Seneng karo ibu arek-arek. Biyen cek calone ibu arek-arek nggih. Niku lek umpama orang yang kita sukai itu tanya satu kata, awake dhewe ku iso critane ku duwawa, ya apa carane cek dhek terpancing iso ngomong maneh. Lho kan begitu. Ini psikologis manusiawi. Tapi lek jenengan ditakoki wong sing nuwun sewu, jenengan males ambek wong iku wegah lah omong-omongan. Mesti jawabnya singkat-singkat. Apa sing mbok gawe iku? Kayu. Mari. Lah apa? Kadang-kadang males jawab, takok ae kan ngono. Tapi kalau orang yang kita cintai, kita sukai, niku lak takok, dia seneng omong-omongan suwi, bahkan omong-omongan suwi gak krasa nek suwi. Lho lek biyen tahu seneng dijak omong-omongan napa kadang-kadang saiki lek dijak omong-omongan suwi kok gak betah. Suwi men omongan. Maka ini evaluasi kita saja. Oke, kita lanjutkan. Nabi Musa itu mendapatkan wahyu itu senang. Karena Allah sudah memperkenalkan dirinya, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Maka Musa tahu bahwa ini adalah Allah yang luar biasa. Jadi Nabi Musa itu ketika ditanya wa matil kabiyami ini kayak Musa, dia inginnya Allah itu dawuh sing kuatah nanggone Musa. Jenengan nek mirengaken pengaosan ceramah, nek sing ceramah itu jenengan cocok, niku suwe gak krasa. Tapi lek gak cocok 5 menit wis umek. Ono sing digoleki iku lho ono kesalahan-kesalahan iku. Lho namanya tiang cecek mboten cecek itu kan nggih biasa, ono namanya donya. Lek bahasa Gus Bahar donya kan gak ono sing ideal. Menungso kadang apike ya ono eleke kok. Gus Bahar nyontohaken kan ngoten. Wonten wong sing lek mriki mboten mriki insyaallah sudah merata. Ada di beberapa tempat niku subuh niku ya azan, ya sak pujiane, ya sak ngimamine. Ngono ate ono sing ganteni kadang-kadang itu iki wis kadung istiqomah. Lah, kalau dilihat dari orang itu bagus istiqomahnya. Tapi dilihat di sisi yang lain belum memberi kesempatan untuk regenerasi dan kaderisasi kan jadi ngoten. Niki contoh. Kita kembali ke materi tadi. Apa jawab Nabi Musa itu? Nabi Musa itu mancing, cek Gusti Allah dawuhe dawa. Wa matil kabiyamini kamu ya Musa, dijawab qala hiya asai. Asoya ini kok aslinya, bukan aso yang bahasa-bahasa di luar bahasa Arab. Asoi bukan, beda ini. Ini aso itu tongkat, yaknya itu ini menunjukkan ya tongkatku, ini tongkatku. Sakjane umpami jawabannya gak patek niat, cukup apa di tanganmu itu? Iki tongkat. Mari wis. Tapi Nabi Musa mboten jawab ngoten, dilanjutkan. Nah, iki temenan iki. Atawakka'u 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Yang tongkat ini aku gunakan untuk atawakka'u 'alaiha. Napa? Ya untuk berdiri dengan sanggahan menyanggah pakai tongkat ini. Wa ahussu biha 'ala ghanami, digawe angon barang. Kan Nabi Musa itu agak ketika di Madian itu kan ngangon peliharaannya atau binatang ternaknya punyanya Nabi Syuaib. Ya.
Waliya fiha ma'aribu ukhra, dan juga aku gunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Itu maunya apa Nabi Musa? Cek Allah dawuhnya panjang. Lah kita ini sebagai umat Islam, Allah ini sudah memberikan kalamnya, dawuhnya ini panjang. Cuman kita ini yang jarang mau mengaksesnya. Nah ini bahaya di sini. Sakit difahami ya? Padahal kalau kita ingin Allah itu bicara banyak kepada kita, dawuh banyak kepada kita, maka tidak ada cara lain kecuali membaca Al-Quran. Syukur-syukur diapalaken. Masih yo tak mulai dari surat-surat pendek. Tapi lek gak dimulai-mulai ya ndak akan pernah dapat, karena itu nanti yang menjadi modal kita menghadap Allah. Yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Jenengan pun hafal Yasin. Soalnya biasa Yasinan tahlilan. Wis hafal Waqiah sing biasa waqiaan. Wis hafal Wadduha sampai An-Nas. Lumayan. Nanti di hadapan Allah itu dipanggil. Sampeyan biasanya jamaah nggih Masjid Nur Muhammad nggih. Ngaos kali sinten? Kali Yai Subadar ngomong gitu. Maos napa mawon? Oh ngaos niki coba sih wocon. Maca Yasin, munggah derajate. Maca Waqiah, munggah derajate. Semakin banyak ayat yang bisa kita baca di hadapan Allah nanti, maka semakin tinggi derajat seorang hamba di hadapan Allah. Soalnya mangke ten akhirat. Ayo diwaca Qur'ane. Pundi mushafe golek. Niki wis gak ono mushaf nih. Sehingga yang kita bawa itu adalah apa yang kita simpan di dalam rongga kita, dalam diri kita masing-masing. Niki mboten saged diwakilkan. Maka menghafal kalamnya itu tujuannya apa? Agar senantiasa berinteraksi dengan kalamullah. Tiang nek ngapalaken pirang-pirang surat napa malih sampai selesai niku mesti nggak ada satu amanah tanggungan untuk deres. Lan deres itu berarti memperbanyak untuk mengakses Allah dawuh kepada yang bersangkutan. Mugi-mugi Ramadan menika betul-betul menjadi syahrul Quran yang kita buktikan dengan bagaimana kita ini lebih intens, lebih akrab berinteraksi dengan kitab suci Al-Quran. Mugi-mugi manfaat. Wallahu a'lam bissawab. Mugi-mugi manfaat barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaihi birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al ijtima'ana ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa fina shaqiyyan wa la mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-'afwa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.